Kenapa lomba burung itu sekarang semakin sepi? Karena yaitu kita sebagai pemula-pemula ini dibenturkan dengan aturan yang terlalu mendetil. Udahlah, aturan ini nggak usah dibikin seruet-ruet mungkin, agar kontestan itu mau kembali seperti dulu lagi. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini saya ada di Pasar Kranggot, Kota Cilegon. Dan seperti platform yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa channel ini berbicara soal podcast, apapun itu, mulai dari hobi sampai komunitas. Dan kali ini kita akan membahas soal burung kicau. Di depan saya sudah ada pakar burung yang sudah mengantongi berbagai sertifikat lomba sampai Piala Presiden. Siapa sih orang yang sudah sedemikian banyak memperoleh sertifikat juara itu? Nah, ini kita sambut Bapak Sarino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Sarino, tadi saya dengar sertifikatnya sampai Piala Presiden ya katanya. Ya, kalau masalah sertifikat mungkin udah nggak kehitung. Cuma kalau Piala Presiden saya udah punya 6 Piala Presiden. 6 Piala Presiden. Ya. Itu kategori burung kicau apa? Kicau dari anis kembang, cucak hijau, Kembang, cucak ya, anis hijau. kembang sama cucak hijau. Kalau murai belum? Kalau murai belum. Cuma burung saya sebenarnya udah masuk nominasi terus, cuma waktu itu giliran pas penentuan kurang 5 menit turun. Ya saya maklum lah dengan seperti itu. Oke. Yang akan kita bahas ini Pak Sarino adalah soal bagaimana merawat burung kicau. Kita konsentrasi misalnya salah satunya khusus ke burung murai. Ya, ya. Karena saya yakin para pemula itu membutuhkan banyak informasi dan masukan dari para seniornya bagaimana cara merawat burung kicau khususnya murai. Nah, gimana Pak Sarino? Kalau Yang murai, paling dasar itu seperti apa? kalau yang paling dasar begini, kita nyari burung yang memang benar-benar punya dasar gitu. Maksudnya dasar itu dasar dalam arti volumenya, bakat burungnya, kecerdasan burungnya. Nah, setelah itu baru kita rawat yang benar. Tapi tanpa itu, sekalipun kita rawat habis-habisan, sia-sia, kita justru membuang-buang waktu. Karena memang segala sesuatu itu, kalau burung itu memang dasar alam lah istilahnya gitu. Dasar itu mungkin yang sekarang suka disebut trah-trah itu ya. Ya bisa juga terang, bisa juga dari alam itu juga kita bisa memprediksi lah, oh burung seperti ini bakalan seperti ini gitu. Terus untuk pemula kan susah tuh, Pak. Bagaimana menentukan burung ini punya dasar yang bagus, punya terah yang bagus, itu kan kita nggak tahu. Nah kalau murai kita cari aja katuranggan dulu. Apa? Katuranggan itu bentuk fisik, bentuk fisik burung lah, yang ya matanya belok, Mata belok. palanya bagus, cempang gede, lehernya besar. Terus kalau ekor sih itu tergantung. Tapi kalau masalah fisik dari leher ke kepala itu mutlak, karena itu yang menentukan suara di situ. Kepala besar, leher besar. Iya. Sama bodi kalau ada yang gede panjang. Gede panjang. Itu udah mutlak pasti suara lebih kencang. Oh iya iya. Itu aja dulu kalau memang bagi mereka yang belum istilahnya belum tahu persis bahwa oh burung itu punya materi seperti ini, punya dasar seperti ini, tapi dicoba aja dulu nyari katuranggan yang seperti itu aja. Insya Allah bakalan nggak salah. Nah kalau misalkan perawatannya seperti apa sih biar burung itu gacor gitu? Nah perawatan begini, kalau perawatan ya kita harus konsisten. Yang satu dasarnya ikhlas. Kalau merawat burung itu dasarnya satu ikhlas. Tanpa itu nggak mungkin burung itu bakalan jadi burung. Harus ikhlas ya. Harus ikhlas. Karena memang itu ada kaitannya dengan hati. Jadi kalau memang kita udah punya niat, punya hobi untuk main burung, ya kita harus mau, susah gitu. Kita harus mau nyari makannya, mandiinnya, terus penjemuran juga
itu perlu. Makanya harus ikhlas, kuncinya di situ gitu. Jangan merasa terbebani, apalagi grundel, itu nggak bakalan, burung bakalan jadi bener gitu. Kalau misalkan begini, Pak, ada misalkan yang bertanya, Bang, ini saya udah ngasih makan, sudah IF oke, mandi bersih, mandi oke, kandang juga bersih, tapi burungnya tetap nggak gacor gitu, hanya harian saja, itu kenapa masalahnya? Oh, itu bisa jadi belum waktunya. Terus bisa jadi itu memang bakat alamnya. Bakat alamnya begitu, Nah, oke. terus bisa jadi karena dia tuh bosen tempat juga bisa menentukan itu. Bosan tempat Ya, maksudnya? maksudnya dia tuh di situ-situ aja gitu tuh merasa jenuh lah. Gitu. Oh, Ah, digantinya. Coba sekali-sekali dibawa keluar, ditemuin musuh. Siapa tahu dengan seperti itu dia itu, Terangsang. nah itu di situ. Nah, kalau soal ini, soal mitos ini, nggak tahu mitos, nggak tahu apa ya. Saya sering mendengar bahwa murai itu tidak boleh ada kutilang, perkutut, dan lain sebagainya, itu seperti apa sih? Oh, sebenarnya kalau masalah itu sih bisa dibilang mitos, bisa dibilang ya. Tapi kalau menurut saya, yang seperti itu tuh nggak usah jadi beban lah. Karena apa, pada dasarnya burung itu, kalau memang burung cerdas, nggak ada ketilang, nggak ada perkutut aja dia bisa bunyi. Karena ngikutin ada suara burung yang lain yang murai, kadang ada suara perkutut, ada suara perkutilang. Karena memang burung itu memang dasarnya cerdas. Jadi kayak gitu tuh nggak usah terlalu dibuat beban. Ini kan pada akhirnya para pemilik murai ketika di track lah, Ya. yang bunyi-bunyi perkutut, dia stres sendiri mendengar suara itu. Oh, ini bakal didis nih kalau lomba nih, kira-kira betul Nah, Ustaz ya? nah, kalau aturan lomba untuk penilaian lomba, bunyi perkutut itu nggak ada dis, Nggak ada dis ya? nggak ada dis. Itu hanya kalau misalkan dibilang seni suara, mengurangi seni suaranya burung karena memang apa ya, nggak pas lah, cuma Iya. gitu aja. Cuma kalau untuk dibilang dis, itu harus berani ngomong sama Yuri. Bukan itu yang dicari, bukan itu yang penilaian yang benar. Memang karena memang burungnya pinter ya, dia bisa niruin perkutut, kira-kira iya, begitu kan? Itu. Nah, soal tadi aturan-aturan yang makin Nah, kesini makin itu seperti apa, Pak? nah, kalau saya begini, kenapa lomba burung itu sekarang semakin sepi? Karena ya itu, kita sebagai pemula-pemula ini dibenturkan dengan aturan yang terlalu mendetil. Contohnya? Contohnya, kenapa burung harus duduk manis di tangkringan? Sedangkan burung itu kalau dari segi materi biasa-biasa saja, tapi bisa mengalahkan burung yang mewah karena dia tuh ada. Di tangkringan terus? Nah, karena dia tuh nggak duduk di tangkringan. Makanya akhirnya burung yang mewah ini kalah. Hanya karena itu, sebenarnya pada dasarnya, kalau menurut pendiri-pendiri PBI dulu, cara menilai burung itu bukan itu. Dari bunyinya? Dari seni suaranya. Seni suaranya. Yang dicari itu seni suaranya. Bukan dari tamparan lah. Kalau turun, ya. Kalau turun itu kita bisa ya membayangkan bahwa burung itu seandainya kita berkicau di alam bebas, dia turun berarti itu ngumpet gitu loh. Itu. Makanya kalau sekarang ini kontestan semakin sepi, ya itu pemula itu merasa terlalu berat untuk mengikuti aturan gitu. Sedangkan yang punya aturan seperti itu hanya mereka-mereka yang punya duit. Burung-burung mereka kan udah pada mapan semua, jadi setiap lomba ya otomatis mereka yang dapat. Jadi pemula-pemula ini hanya dibilang penggembira gitu. Oh, gitu. Ya, jadi seharusnya seperti apa? Saya seperti gini, udah kita kembaliin lagi aja seperti dulu. Bahwa dulu itu pencetusan penilaian burung itu seperti itu, pakemnya seperti itu, ya harus kembali lagi aja seperti dulu. Jadi kita itu nggak merasa susah, nggak merasa repot, burung harus begini, harus begitu. Burung itu susah, nggak kayak orang. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau kita dibikin aturan seperti orang kita ngomong juga dia nggak tahu, ya kan? Makanya kita harus maklumin lah hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tuh bikin aturan jangan sampai membebankan pada pemula, pada kontestan. Ya sebenarnya itu yang bikin rancu, bikin ribut, bikin ini tuh ya karena aturan-aturan yang terlalu mendetil itu. Padahal konsentrasi aja kepada nyanyian, Iya, irama, seni burung. Kalau masalah gaya, terus apa sangkar, itu hanya pelengkap, bukan mutlak di penilaian. Kalau penilaian itu seni suaranya, namanya kontes burung itu yang dicari seni suaranya,
Bukan bagus-bagusan sangkarnya. Nah, bukan bagus-bagusan sangkar, bukan bagus-bagusan siapa yang punya. Emang sangkar masuk penilaian? Sebenarnya nggak masuk, cuma itu sebagai pelengkap. Di saat burung itu sama-sama mewah, bunyinya mungkin juga sama-sama bagusnya. Mungkin dengan kelebihan kandang lebih bagus itu kan lebih menambah seninya. Oh iya, ada nilai Gitu. plusnya. Nah, itu. Kalau itu kita maklum, tapi jangan itu yang jadi patokan gitu. Tapi kembali lagi dasar burungnya aja yang kita cari, Oke. seni suara burungnya. Terakhir kali mengikuti kontes kapan tuh Kak? Pak? Kalau aku sih sebenarnya untuk lokal-lokal gini masih. Masih. Cuma kalau untuk nasional sekarang kan udah nggak kayak dulu lagi. Karena tokoh-tokoh burung nasional itu sekarang juga udah pada berhenti. Ya mungkin karena kesibukan, bisa jadi karena mungkin juga karena aturannya sekarang sudah nggak sesuai dengan apa yang dia mau kan. Kalau di Cilegon sendiri seperti apa sih? Kalau di Cilegon ini saya melihatnya apa ya? Bingung saya. Karena di situ banyak EO. Satu sisi ada BNR, ada RI, ada independen. Sedangkan saya tahu semua sejarah mereka berdirinya itu tahu semua. Terus orang-orang yang di atas mereka itu kenal semua sama saya. Gitu. Makanya kalau aturannya seperti ini, seperti itu sebenarnya saya sendiri juga kurang pas. Gitu. Aturan itu berarti kalau tadi disampaikan banyak IO, berarti aturan itu dari IO kali ya? Iya, itu dari EO sama pendiri-pendiri EO itu yang bikin aturan. Dia itu begini, mungkin di EO yang lain apa yang dia mau itu belum terserap, tapi dia keluar dari EO akhirnya dia bikin aturan yang seperti apa yang dia mau. Padahal kalau saya pikir justru itu malah bertolak belakang. Karena apa? Sekarang contohnya labet aja. Labet itu sekarang kenapa harganya nggak ada nilainya? Ya. Ya karena itu di satu sisi orang udah peternak menjamur, tapi di satu sisi sekarang burung yang mewah nggak dinilai. Nggak dinilai dalam arti begini, kalau namanya lomba burung itu kan yang dicari yang terbaik. Nah kalau sekarang nggak dibenturkan dengan aturan penilaian nyampe dibatasi 600, 700, 900, giliran burung itu ngerol panjang, melewati batas nilai itu, dia nol lagi. Loh, Begitu, makanya sebenarnya kalau kita mau sadar kontestan-kontestan EO itu, kenapa sih harus seperti itu? Namanya lomba burung itu ya dicari yang terbaik, cari yang paling bagus. Bukan istilahnya dicari yang sesuai dengan aturan. Itu bukan lomba kalau namanya ngikutin apa yang sesuai dengan aturan itu sudah bukan lomba lagi. mestinya semakin ngerol panjang, Nah. semakin mungkin dia jadi juara ya? Iya, kalau sekarang enggak, ngerol panjang sekali tapi dia udah ngelewatin batas. Balik ke nol. Penilang, dia kembali lagi ke nol. Akhirnya orang nyarinya sekarang burung yang biasa-biasa saja. Dia nggak peduli burung bagus. Ya akhirnya jatuhnya di situ Pernah ikut juga itu? tanpa kita sadari. Kalau saya yang begitu-begitu sering, cuma buat saya happy-happy aja. Nggak tak pikirin. Cuma sebenarnya kalau orang EOE itu mau berpikir ke belakang, kenapa sih kok sekarang lomba jadi seperti ini? Seharusnya yang seperti itu tuh dicari gitu loh, kekurangan-kekurangan. Mungkin kalau kelebihan banyak, tapi kekurangan-kekurangan ini yang bikin orang jadi males gitu. Atau bisa jadi IO itu memang tujuannya adalah mencari satu model burung yang paling bagus. Mungkin nggak begitu? Kalau itu bukan nyari model yang paling bagus, justru nyari burung yang biasa-biasa saja. Kalau menurut saya gitu. Gitu ya. Iya, karena apa? Sejarah lomba burung tuh ya itu tadi nyari yang paling bagus. Nah ini enggak, burung yang ngerol istilahnya sekian detik bisa jadi juara, sedangkan yang ngerol Panjang 2 nggak detik, 3 berhenti-berhenti. detik, justru dia nggak ada nilainya, kan bingung. Iya. Makanya kembali lagi, lomba burung ini yang dicari apa yang maunya ngikutin aturan, apa memang yang lomba burung yang dicari yang paling bagus kan gitu. Ini guys, saya kurang paham soal pendurian, soal penilaian ya. Gitu. Tetapi apa yang disampaikan Bapak ini memang agak masuk akal. Kalau boleh tahu, aturan dulu ya pada saat para pendiri itu apa aja sih penilaian itu? Kalau terdiri dari apa aturan aja? yang dari dulu, kalau nggak salah dulu itu Pak Wayan pencetus pertama kali PBI. Jadi semua juri seluruh Indonesia PBI itu diklat lah istilahnya gitu. Jadi menilai burung itu seperti ini dia semua yang lulus dari situ dia mendapat sertifikat PBI.
Itu awal mulanya seperti itu. Terus yang dinilai burung itu mutlak dari Satu, seni suaranya. Suara. Iya, Oke. keindahan suaranya. Kalau masalah gaya, kandang, terus itu belakangan ini aja hanya ngikutin perkembangan lah. Makanya saya sendiri juga bingung. Kalau soal suara tadi berarti termasuk variasi suara Nah, tentu ya. iya, yang jelas seni lagunya itu. Seninya. Yang dibilang seni itu kan burung, misalkan kayak burung murai. Dia bisa menirukan beberapa burung suara kayak model labet, cililin, kapas tembak, terus istilahnya isian-isian yang mewah-mewah itulah yang dinilai gitu loh. Kalau misalkan dia bunyi cililin oke, kapas tembak oke, kenari oke, muncul perkutut, Nggak masalah. itu langsung nggak harus kenal langsung Enggak, dis itu ya? nggak ada. Aturan di situ nggak ada. Ya memang nggak ada ya. Nggak ada. Kecuali burung itu memang berhenti turun plek ke bawah, itu ya aku Nah. maklum memang itu dari dulu aturannya Aturan seperti seperti itu. itu ya. Cuma kalau masalah diselingin suara-suara yang seperti itu nggak masalah. Nggak masalah ya? Namanya juga burung. Dia mau bunyi Gitu. apa aja terserah dia. Iya. Cuma kan di saat dia bunyi itu dia lebih banyak membawa lagu burung-burung yang istimewa kan gitu. Ya kalau misalkan ternyata dari awal sampai akhir bunyinya dominan perkutut ya biarin Nah. saja, berarti memang Nah, kalau memang dari variasinya kurang. awal sampai akhir bunyinya seperti itu, berarti memang burung itu kualitasnya ya terbatas Segitu. seperti itu. Tapi Itu kan nggak dis. nggak dis, Jadi jangan sampai didis. Bunyi iya. perkutut biarin saja. Gitu. biarin saja. Itu kalau Jadi yang pertama tadi soal suara, seninya. seni suara. Suara. Yang kedua tadi aturannya memang kalau turun ke bawah itu memang itu masuknya dis atau gimana? Ya nggak dis sih, cuma Mengurangi nilai. Nah, itu mengurangi nilai. Di Oke, saat oke, nanti oke. penentuan ada burung sama-sama mewah, sama-sama bagusnya, tapi burung yang satu pernah turun sebentar, yang satu enggak, yang mutlak yang harus juara, yang enggak turun. Itu aja untuk menentukan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau memang burung itu sama-sama mewahnya, isiannya sama-sama mewahnya, durasinya sama-sama mewah, kembali lagi ke dasar burung. Dasar burung itu yang nggak bisa dirubah itu satu, speednya. Oh, speed. Ya, kalau speed itu kita nggak bisa kita bikin-bikin. Itu memang bakat alam dari burung. Sekalipun burung mewah, kalau memang nggak ada dasar speed dari awal, nggak bisa. Itu untuk menentukan seandainya Yuri itu bingung. Semuanya mewah nih. Nah, semuanya sama-sama mewah. Maka nilai plus yang diambil materinya speed. plus. Nah, tapi di satu sisi dia bingung untuk menentukan. Tapi kembali lagi dia harus berani mengambil keputusan. Kembali lagi ke dasar awal, yaitu dasar awal burung itu ya speed itu sama volumenya. Soalnya saya lihat beberapa tayangan di YouTube itu memang ada setelah lomba ada yang marah, ngamuk sampai Iya. nendang segala macam, itu mungkin karena itu ya, karena Ya, aturan. itu di satu sisi begini. Kalau memang ada kontestan yang marah, yang protes, yang ini seharusnya dari pihak panitia atau juri atau korlap itu dia harus berani memberi penjelasan yang memang masuk akal, sesuai dengan kenyataan, apa yang dilihat itu sesuai dengan hati nuraninya. Aku yakin yang kayak gitu bisa Selesai lah ya. dikendalikan. Iya. Saya mau tanya gini, Om. Kalau wasit dalam sepak bola Ya. kan ada pelatihannya tuh Ya. di FIFA. Kalau juri di kicau mania itu ada nggak sih? Ada, sebenarnya ada. Sertifikasinya ada? Ada, kayak BNR itu juga ada. Mm-mm. Kalau RI ini kan sebenarnya pecahan dari BNR. Mm-mm. Yang jelas mutlak dari awal punya seperti itu PBI. PBI. Cuma PBI sekarang udah nggak kayak dulu lagi, yang eksis masih di Jogja doang. Agak vakum lah kira-kira Ya. gitu ya. Kalau kesininya, yang daerah Jawa Barat kesini itu udah kayaknya PBI udah berkurang lah, nggak kayak seperti dulu lagi. Kembali ke perawatan Apa? murai. Oh ya. Nah, seberapa penting sih Om pengembunan, penjemuran dan mandi itu seberapa penting? Oh, kalau itu penting. Cuma kita harus paham dulu karakter burungnya. Oke. Ada burung yang mau dikepar, ada yang istilahnya maunya mandi tiap hari, ada yang seminggu cuma 2 kali, ada yang mau dijemur lama, ada yang mau dijemur sebentar. Kita harus pelajarin dulu maunya burung ini seperti apa.
Toh kalau kita paksakan juga nanti hasilnya malah nggak bagus. Nggak bagus juga gitu. Itu. Jadi yang paham kondisi burung itu para pemiliknya. Iya, makanya kita harus mau susah dulu. Dalam arti gini, aku punya burung, ini punya dasar bagus. Tapi kalau kita nggak mau nyari maunya seperti apa, ya kebanyakan gagal. Karena memang nggak sesuai sama kondisi yang dia mauin dia gitu. Misalnya begini Om, ini burung bagus lah, ada ring-ring dari Peternak peternak bagus lah. ya. Nyatanya ketika kita pelihara itu bunyinya biasa-biasa aja. Apa yang salah itu sebetulnya? Sebenarnya salahnya gini, terah dia bagus. Terah itu juga nggak menjamin bahwa burung itu akan seperti terahnya. Itu juga tergantung dari gen dari indukan perempuan. Karena yang menentukan terah itu sebenarnya gen dari perempuannya. Justru kalau saya cenderung indukan yang perempuannya yang lebih bagus itu lebih kedepannya lebih berharap gitu. Tapi kalau lakinya belum tentu, karena gen burung itu yang bisa nurunin ke ini gennya di perempuan. Cuma ya itu kalau masalah perawatan seperti itu ya memang apa ya, serba susah. Kalau kita nggak mau susah dari kecil, burung itu kalau memang udah punya terah bagus ya kita rawat dengan bagus, kita kasih materi isian yang bagus, mungkin dengan seperti itu hasilnya akan bagus. Tapi kalau misalkan kita punya burung terah bagus, punya dasar bagus, terus kita ngerawatnya asal-asal saja, ya hasilnya ya asal-asalan gitu. Gitu. Nah, tapi tergantung kembali lagi ke yang punya, yang merawat. Jadi kepiawaian orang merawat itu juga menentukan. Nah, iya. Walaupun terah bagus, kalau merawatnya nggak bisa, tetap ya hasilnya juga tidak akan hasilnya bagus. juga nggak bakalan maksimal. Kalau misalkan orang ada yang bertanya begini, IF-nya udah oke. Ya. IF oke, misalkan ada aturan lah 10, 7, 8, 5 dan lain sebagainya. Krotonya oke, 2 kali dalam seminggu lah dan segala macam lah gitu kan. Semua sudah dilakukan dan ini terahnya terah bagus, ringnya ring bagus misalkan. Tapi nggak mau gacor seperti yang lain itu, langkah pertama yang harus kita pahami itu apa? Nah, itu begini, kita harus continue aja dulu merawat dari awalnya. Kalau memang udah extra foodingnya itu taruhlah udah dikasih jangkrik 10, kita tiap hari harus 10 terus. Jangan kita rubah-rubah. Itu yang kadang-kadang teman-teman kita itu nggak paham gitu, bahwa burung itu sudah tak kasih jangkrik 10, tapi besok lagi karena ada sesuatu apa nakal apa ini tak kurangin. Justru itu yang membuat burung itu berubah. Gitu ya. Kalau memang udah dikasih jangkrik 10, udah terusin aja. Katanya kan kalau misalkan sudah manteng nih, sudah agak gacor dari 10 kita kurangin tensinya, mungkin nggak begitu? Nah, kalau itu justru kalau saya sendiri lah, pendapat saya pribadi, karena saya cerita seperti ini, itu semua udah tak praktekin. Kalau saya ngomong saya belum praktekin berarti saya bohong. Saya berani bicara seperti ini, semua itu udah saya coba dulu sebelum saya ngomong. Jadi ya itu, kita continue aja ngerawatnya tiap hari seperti itu. Kalau extra fooding udah tiap hari dikasih kroto jangkrik, misalkan 10 jangkrik tiap hari harus dikasih, ya kasih terus seperti itu. Jangan terus hari ini dikasih 15, besok dikasih 10, mau lomba dikasih 20. Burung itu justru ngap, nggak bakalan mau bunyi. Merawat burung dasarilah dengan suatu keikhlasan. Terus jangan sampai merasa terbebani. Kalau memang itu udah kita putuskan bahwa kita tuh memang udah hobi ke burung, ya kita harus mau susah. Jangan kita terlantarkan apa yang kita senengin itu. Terus kadang-kadang orang hari ini mood, besok enggak. Ya akhirnya burungnya seperti itu. Makanya kalau memang udah niatnya main burung, kalau bisa tiap hari itu dibikin mood. Itu walaupun tiba-tiba ketika ngurusin burung ada tagihan cicilan, mood harus tetap terjaga ya. Di satu sisi itu. Yang keduanya merawatnya harus continue. Kalau memang tiap hari harus seperti itu ya seperti itu. Jangan terus hari ini seperti ini, besok seperti itu. Burung itu tahu, cuman dia nggak bisa bicara. Seandainya pas kita lagi pikiran susah,
dia itu sebenarnya tahu, merasakan, cuma dia nggak bisa ngomong. Karena apa? Di saat yang punya itu merasa hatinya nggak mood, pasti dia Berubah. tuh males-malesan ngasih Iya. makannya. Iya. Burung itu tahu bahwa jam segini saya makan, tapi kenapa hari ini kok enggak? Makanya dari situlah kawan-kawan semua itu harus berpikir bahwa kita tuh memang udah menyiksa burung, udah ini kita masukin ini Sangkar. jadi sangkar. Harus ikhlas, jangan sampai apa yang kita udah putuskan, udah kita senengin, justru kita sia-siakan, kasihan. Nanti kalau mati itu kan juga nggak murah burung itu kan. Nah ini guys, ini penting. Ikhlas dalam merawat Ya, dan selalu happy. Jangan ikut sertakan burung peliharaan kita dalam kesusahan yang ada pada ya, diri kita, kira-kira gitu. itu intinya seperti itu. Terus aku pesen sama teman-teman itu, Heeh. di saat mau lomba, kita harus lihat dulu dalam hati kita. Kalau memang hati kita itu dalam keadaan nggak pas, mendingan nggak usah lomba sekalipun burung kita itu lagi dalam kondisi sehat. Apa hubungannya itu? Itu hubungannya dengan hati. Kelangenan kalau orang Jawa. Jadi kalau orang udah dibilang kelangenan itu, sebenarnya dia tuh udah nyatu. Makanya kalau burung teman-teman yang beli baru sebulan 2 bulan, burungnya belum seperti apa yang diharapkan, karena memang dia tuh belum nyatu dalam hati yang merawatnya. Oke. Makanya harus sabar. Kalau memang lagi seperti itu, ya mendingan ditunda dulu. Ini Karena- persoalannya, kalau boleh saya simpulkan, persoalan chemistry, bos. Ya, guys. itu Chemistry yang penting. antara kita dengan Apa burung yang kita peliharaan punya. kita. Iya, itu intinya di situ. Terus Baik. kalau udah mauin burung, jangan sekali-kali bohong sama keluarga. Itu aja. Beli burung 2.000 Itu misalnya, ya. ngakunya cuma 500. Nah, itu udah nggak bakalan barokah aja. Iya. Udah berdusta, Intinya di guys. Dusta loh. Sama Makanya, keluarga Iya, berdusta. kalau masalah burung ini harus benar-benar Jujur. ada apa adanya. Apa adanya. Kalau beli burung tuh 2.000, Harus bilang bilang aja 2.000. apa adanya. Gitu. jangan bohong, cuma 200. Soalnya saya sendiri sudah pernah melakukan Ngalami. seperti itu. Ternyata ya seperti itu. Makanya apa Poin pentingnya guys, kita harus jujur pada keadaan, pada burung kita, pada keluarga kita, dan jujur pada diri sendiri. Terakhir, ya, soal ini Om, soal tadi aturan-aturan yang menjelimet itu, mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh seluruh kicau mania se-Indonesia. Apa yang menjadi ganjalan di dalam hati Om itu soal aturan tadi. Silakan. kalau saya gini, udahlah aturan ini nggak usah dibikin seruet-ruet mungkin, agar kontestan itu mau kembali seperti dulu lagi. Karena apa? Kalau saya bilang juri semua seluruh Indonesia itu dia bekas pemain burung. Jadi dia tuh tahu kekurangan, kelemahan, kelebihan burung itu. Jadi semua dia tuh tahu karena dia udah merasakan lah seperti apa sebenarnya. Tapi kenapa harus dibikin aturan-aturan yang seakan-akan dia nggak tahu, terus membebani sama pemula-pemula yang istilahnya baru mau berkembang, mau punya hobi, tapi belum apa-apa dia udah dibenturin dengan aturan yang menurut dia terlalu berat. Sedangkan burung itu yang ngikutin aturan seperti apa yang dicetuskan oleh EOE itu hanya sebagian burung, terus punya orang-orang yang mereka punya berduit, itu aja. Oh gitu ya? Iya. Jadi mari kita ramaikan Nah. kembali dunia kicau burung Iya. dengan membuat apa apa adanya. Iya. Bahwa namanya juga kicau burung, maka penilaian utamanya itu dari Mutlak dari seni bunyi burung. Terima kasih Om sudah sama-sama. menyempatkan waktu nih ngobrol. Iya, sama-sama. Dan pemirsa, apa yang disampaikan tadi dari awal sampai akhir ini akan menjadi satu masukan buat kita, input bahwa merawat burung itu tidak sesederhana yang kita sampaikan. Tapi merawat burung juga tidak sesulit yang Anda pikirkan. Anda merawat, Anda ikhlas, Anda merasa tidak terbebani, maka burung Anda akan menjadi burung yang minimal gacor lah untuk teman ngopi di pagi hari. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.